con cantera y afición no hace falta importación. Jadi selama kami pembinaan usia muda dan didukung oleh supporter, afición, cantera itu usia muda, afición itu supporter, no need import. Jadi kita nggak perlu impor. Kesadaran itu sudah dibangun atau mulai dibangun waktu era sebelum era STY. Luis Mia, tepatnya pada era Luis Mia, direktur tekniknya Danur Windo membangunlah apa yang disebut sebagai, menyusunlah apa yang disebut sebagai filosofi sepak bola Indonesia, namanya Villanesia. Itu memang juga banyak dibantu oleh Luis Mia. Tanggung jawabnya adalah Danur Windo sebagai direktur teknik. Tapi yang saya dengar waktu itu juga Luis Mia banyak berkontribusi, membantu lah, turun tangan lah, gitu loh. Jadi dirangkum tuh ya? Ya, jadi sebuah metodologi filosofi buat negeri inilah sepak bola ini seperti apa. Jadi menurut saya sih memang Gareth Southgate sudah waktunya. Meski dia sudah mengantarkan Inggris ke final 2 kali, tapi kan ukurannya bukan itu. Juara? Iya. Nggak ada tuh saya baca alasan butuh waktu, proses gitu, nggak ada. Inilah podcast di Toel on Spotify bersama saya Yusuf Ibrahim dan tentunya dengan Bung Toel. Sportifiers, semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Topik di Toel kali ini adalah tentang sepak bola Eropa dalam kaitannya dengan sepak bola kita. Kita akan mereview sepak bola Eropa yang baru saja selesai, di mana Spanyol sebagai juara di mata Bung Tommy. Bagaimana dia melihat, mengambil saripati dari event itu untuk sepak bola Indonesia. Bukan begitu, Bung Tommy? Harus begitu. Saripati. Creme de la creme. De la creme. Oke. Jadi tolong Anda kasih pendapat, kasih pandangan, review yang ciamik tentang Piala Eropa Euro 2024 kemarin secara tradisional atau modern kaitannya dengan sepak bola Indonesia. Silakan Bung Tommy. Oke, Euro 2024 yang baru saja berlangsung di Jerman, menurut saya ada 2 hal yang saya lihat. Satu, peralihan atau era transisi dari generasi lama seperti Cristiano Ronaldo, Modric, lalu pemain-pemain senior lainnya ke generasi baru. Griezmann misalnya di Prancis gitu kan, ke generasi baru. Kalau kita bicara generasi baru adalah generasi yang dipimpin oleh Mbappe lah, yang paling topnya gitu loh. Mbappe, lalu ada Haaland kalau kita bicara masuk dalam generasi baru yang akan menguasai Eropa, tapi walaupun tim nasionalnya nggak ikut Euro, di sana juga ada Jude Bellingham Inggris, ada Jamal Musiala, Florian Wirtz, lalu juga ada yang terbaru Lamine Yamal, generasi paling muda tapi sudah muncul. Jadi Euro 2024 juga menandai bahwa sepak bola modern itu makin muda. Jadi pemain-pemain sekarang di usia yang makin muda sudah makin matang, makin dewasa, makin siap di level atas. Yang tadi kan transisi terjadi di banyak negara, terutama di Italia juga banyak transisi, tapi kemudian generasi baru udah muncul. Jadi siap-siaplah kita menyongsong generasi baru, peralihan itu sudah mulai terjadi. Meski di hari yang sama atau di saat bersamaan, di Amerika Messi masih pegang trofi ya. Menyongsong generasi baru, artinya kalau bicara ikonik, era sebelumnya kan ada Ronaldo dan Messi. Mereka segera akan habis ya, karena usia. Sedang di ufuk barat. Sekarang ada Lamine Yamal, salah satu yang mungkin dia akan eksis terus. Kemudian ada beberapa lainnya. Nah itu semua kan muda. Betul. Artinya mereka dibentuk dari pembinaan yang baik, luar biasa. Tiap negara punya tradisi itu.
Menurut Anda dari Euro ini bagaimana? Maka pertanyaannya begini, kenapa sekarang makin lebih muda? Pemain sudah ada di level atas, di level elit. Berarti kan ini bicara tentang sepak bola modern. Sepak bola modern secara taktikal maupun sepak bola modern secara pembinaan. Berarti Eropa sangat pesat dalam hal itu. Selama ini kan muncul bintang-bintang muda itu kan dari Amerika Latin biasanya tuh datang ke Eropa. Sekarang Eropa pun menghasilkan pemain muda yang sama, pemain hebat yang sama di usia yang masih muda. Sebelum ke Spanyol itu saya ulas review dulu. Gimana? Misalnya Italia. Flashback dulu. Italia ini kan sudah kemarin Piala Dunia 2022 nggak masuk. Di 2024 jeblok juga kan kemarin. Menurut saya ini masa alalem terkeras sepak bola Italia berbunyi. Spalletti pelatih yang punya reputasi, punya kaliber, tapi pemainnya kemarin memang menurut saya jauh ya dari Italia yang selama ini kita kenal. Kalau kita lihat barisan belakang, jujur aja kita nggak ada rasa jeri gitu loh. Beda dengan barisan itu Maldini, Nesta, Cannavaro, kan orang jeri gitu dengar namanya aja. Hilang itu catenasionya. Nggak ada kan kemarin. Grendelnya nggak ada. Calafiori, Alessandro Bastoni nggak buat pemain lain itu jeri gitu loh. Di tengah Italia pernah punya Pirlo, Daniel De Rossi, Totti, Del Piero. Kemarin kan nggak ada. Hanya sekelas Barella aja. Barella tuh menurut saya sih ya mirip-mirip samalah dengan Marchisio gitu. Jadi jauh kadarnya, kalibernya dibandingkan Pirlo, Totti, Del Piero, bahkan masih punya Casano, iya kan dulu. Di depannya Scamacca, striker. Italia dulu punya Vieri. Jadi Italia sedang mengalami penurunan kualitas menurut saya sih. Itu Italia. Bagaimana dengan Holland, Belanda, timnas pusat? Mengingkari kodrat kalau saya lihat Belanda. Kenapa? Belanda dikenal dengan sepak bola indahnya, total football kan. Era Johan Cruyff bagaimana memainkan bola dengan sangat atraktif, positif, menyerang gitu loh. Kontrol permainan dan kemarin hilang. Belanda sekarang Belanda yang counter attacking. Yang bahkan kalau nonton semifinal Inggris bisa kuasai permainan dan Belanda turun setengah lapangan gitu loh. Hilang identitinya. Ya, bukan Belanda yang selama ini menjadi sebuah kodratinya gitu loh. Yang Johan Cruyff kibarkan bendera itu, total football itu. Yang positif, yang kontrol, dikte menyerang. Padahal itu banyak diadopsi orang ya. Iya. Negara lain. Salah satunya kan Spanyol, Barcelona kan. Iya kan. Jadi ya kalau bercandaannya ya untung aja ya. Kalau Johan Cruyff nonton kan saya takut bangkit dari kubur dia. Lihat Belanda seperti itu main. Banyak orang kecewa tentang Belanda ya, karena berharap dia bahkan mengangkat trofi. Belanda yang disebut-sebut timnas pusat mainnya kok di bawah gitu loh, counter attacking. Sama Inggris ditekan gitu loh. Paling tidak orang berharap dia finalis kan, final di final. Iya. Dan bahkan juara orang prediksi. Iya, tapi kualitas mainnya menurut saya sih itu yang saya bilang akhirnya kan mengingkari kodratnya. Ya, nah itu bukan kesalahan mendasar sebenarnya kan Tom. Bukan. Ya, maksudnya bukan kesalahan mendasar? Ya artinya tidak ada lagi isu kekurangan pemain yang bertalenta kan. Nggak ada kan. Kalau sudah level semifinal Eropa bahkan level 18 besar kan, isunya bukan itu lagi kan. Memang ada penurunan juga dari sisi kalau dulu tuh beberapa tahun kemarin striker Belanda itu kan nggak gampang jadi striker Belanda. Nggak sekedar bikin gol banyak gitu. Roy Mackay waktu itu kan di Deportivo Coruña di Munchen kan banyak gol, tapi dia nggak masuk tim nasional. Udah lama gue nggak dengar nama Roy Mackay. Jimmy Floyd Hasselbaink bikin gol banyak juga di Inggris sama Chelsea, tapi kan nggak laku. Iya. Di mana di tim nasional. Klaas-Jan Huntelaar hebat juga, tapi nggak jadi nominasi yang paling pertama di timnas Belanda. Keras persaingannya. Iya, Belanda itu harus bikin gol tapi dengan gaya. Makanya yang masuk kan Ruud van Nistelrooy, Van Persie gitu loh. Striker-striker yang bikin gol tapi with style gitu loh. Itulah Belanda. Oke, Belanda sudah, Italia sudah, sekarang kita ke Inggris. Inggris. Apa kurangnya Inggris dengan Phil Foden? Pemain yang sangat brilian di Manchester City, disentuh oleh Pep Guardiola.
Bukayo Saka keren banget juga. Arsenal sayap kanan, dribbling bola 1-1-nya kan ngeri. Yeah. Bola kayak nempel di kakinya kalau Yeah. diseret. Belum Jude Bellingham. Yeah. Pemain yang sangat komplit menurut saya sih. Baik waktu dia mulai meroket di Dortmund lalu sekarang sudah di Real Madrid. Bintangnya udah nambah kan dengan Liga Champion. Apa kurang hebatnya dengan itu gitu loh. Dan pemain mudanya juga Iya. Kobbie Mainoo, ya kan? Iya, tapi Yang orang menurut bilang- saya problemnya bukan di tumpukan pemain itu, tapi ada di pelatih, di Gareth Southgate. Rata-rata pengamat juga bilang gitu. Iya, jadi menurut saya sih ortodok lah gitu loh. Ketika Jude Bellingham bisa begitu main, Declan Rice menurut saya sih kan misalnya pemilihan pemain di depannya kan Mason Mount nggak masuk mungkin karena cedera juga, Grealish nggak masuk gitu loh. Jadi buat saya sih ada di pilihan-pilihan itu. Ada di pelatih lah. Iya. Menyakitkan memang buat Inggris dia back to back final. Meski kan? 2 kali final kan. Iya. Iya. Kemarin gagal lagi. Tapi dia mundur, dia menyatakan mundur. Menurut saya poinnya adalah itu, bahwa satu level terakhir dia nggak sanggup untuk menjadikan Inggris sebagai juara kan. Iya. Itu, dan dia mundur. Menurut saya sih bagus lah itu. Sebuah kesadaran yang luar biasa. Karena memang dia diberikan fasilitas pemain yang sangat mewah. Rolls Royce lah kalau kendaraan sih. Tapi dirinya nggak cukup bisa mengantarkan itu gitu loh. Bukan nggak inilah bagus. Dan menurut saya sih ada kita belajar dari Inggris contoh Gary Neville ya, Alan Shearer waktu semifinal. Menurut mereka waktu itu jadi pandit, menurut mereka nggak layak Inggris dapat penalti dari tendangan Kane itu. Oh. Yang dengan Dumfries Iya, yang itu. dia ada benturan kaki itu. Gary Neville kan mengatakan itu. Iya. Shearer mengatakan itu. Iya, media tulis itu. Iya, sebuah kejujuran yang menurut saya sih beresiko. Tapi dia sampaikan, meski yang dia komentari adalah tim nasional negerinya sendiri. Gary Neville dan Alan Shearer. Artinya di sini ada kedewasaan gitu. Ini kan menarik menurut saya sih. Nah itulah the real pandit. Yes, Jamie Carragher juga sama kan. Yes. Apa kurangnya katanya. Bahkan kalau bicara Spanyol, pelatih Spanyol di survei di Inggris pun, saya yakin 90% kata Jamie Carragher, nggak ada tuh orang Inggris yang tahu pelatih Spanyol, katanya nggak kenal namanya pun, Luis de la Fuente gitu. Iya. Dibanding Inggris Southgate ya. Jadi dia menyampaikan kekecewaannya. Sam Allardyce juga sama. Ada banyak pemain yang menurut dia nggak pas ditempatkan di posisinya. Phil Foden tidak secemerlang di City kan. Padahal gimana nggak hebatnya dia di City. Yeah. John Stone di City bisa main sebagai hybrid midfielder kan, gelandang hybrid. Di Inggris dia main normal aja center back gitu loh. Oke. Jadi menurut saya sih memang Gareth Southgate sudah waktunya. Meski dia sudah mengantarkan Inggris ke final 2 kali, tapi kan ukurannya bukan itu. Juara. Iya. Nggak ada tuh saya baca alasan butuh waktu, proses gitu, nggak ada itu. Bung Toel memang mengetahui banyak tentang sepak bola, tidak cuma nasional tapi juga internasional. Dan itu sejak saya kenal tahun 90 awal. Dia jadi reporter, bukan kameramen sekali lagi. Nggak pernah Bung Toel jadi kameramen. Saya saksinya. Oke Bung Toel, Ya, 3 tim, 3 negara kita udah sebut. Tapi saya tetap masih tertarik Prancis. dengan, tar dulu sebelum ke Prancis, ke Spanyol lagi nih. Tadi Spanyol dulu. di awal tadi Anda udah Ya. singgung. Betapa menariknya timnas Spanyol ini kan. Betul. Fenomenal lah dia. Kayaknya semua warna sepak bola, mazhab sepak bola ada di mereka. Ya dari Eropanya, ya Latinnya. Ya. Ya mungkin juga ada pengaruh bagian lain. Ya. Benar nggak? Jadi Spanyol buat Lengkap saya gitu. garis pertamanya adalah sepak bola yang meyakini pada filosofinya. Yang yakin pada filosofinya. Ketika Luis Enrique dianggap gagal 2022 di Qatar, Federasi Spanyol nggak memilih yang high profile kan, nggak memilih pengganti yang high profile yang punya nama besar, tapi dia lebih mempercayakan pada Luis de la Fuente Ya. yang memang punya track record nangani tim kelompok usianya kan. Timnas U19-nya juara di Eropa, U21-nya juara di Eropa, lalu bawa ke Olimpiade kan, Spanyol gitu loh. Lalu kemudian diberikanlah kepercayaan di senior. Yeah. Maka dia sudah punya banyak wawasan tentang pemain yang selama ini dia bina. Itu satu. Berarti dia yakin pada filosofinya.
Kalau lihat materi 2024 dibandingkan masa kehebatan Spanyol 2008 sampai 2012, menurut saya sih kalah. Kalau ibarat logam mulia emas, karatnya kalah lah sebetulnya. Sama generasinya Ramos, Puyol, Pique, siapa? Iker Casillas, Xavi, Iniesta gitu kan, David Silva. Kalau bicara kadar kalah lah. Kaliber kalau peluru kalah juga kalibernya. Tapi yang membuat saya takjub dan juga apresiasi, salut, mereka tetap memainkan sepak bola yang sama. Kan hanya pelakunya aja yang berbeda, tapi filosofinya, prinsipnya sama. Iya. Ya mungkin dalam perjalanan mengikuti reputasi senior yang Anda sebut tadi, Tom. Ya. Karena kan juga banyak diisi pemain muda kan. Ya. Jadi Spanyol Peaknya itu belum sampai. Identitasnya tuh clear, jelas gitu. Itu yang saya bilang, sepak bola yang meyakini filosofinya. Negara sepak bola yang meyakini filosofi sepak bolanya, prinsip sepak bolanya. Lalu ada catatan menarik yang di luar saya lihat tentang Lamine Yamal, Nico Williams, atau Rodri. Saya lihat bahwa ada hukum tertulis, saya ingat. Spanyol itu semacam punya hukum tertulis rahasia kesuksesan gitu loh. Dimanapun basket country tadi ya? Iya, dimanapun tim Spanyol atau klub Spanyol juara, pasti punya pemain asal basket country-nya. Itu catatan sejarah. Ini side story ya? Kebetulan yang sebetulnya dianggap sebagai kebenaran gitu. Oke. Contoh dari zaman Madrid, era legend, era awal Piala Champion tahun 60-an, yang hebat generasinya apa? Galacticos awal itu. Galacticos sejati ada Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, Raimon Kopa, Jose Santa Maria. Ini kan full of talent lah. Penuh bakat lah ruang ganti Madrid. Egonya juga gede. Tapi dari dulu Madrid pilih pemain yang bukan mereka kaptennya. Mereka pilih yang asal basket country. Jadi waktu itu walaupun ada nama besar itu, kaptennya adalah Siapa aja mereka? Jose Maria Zaraga. Itu basket country. Itu awal sejarah tuh. Nah sekarang kita bicara basket country, memang begitu banyak pemain basket country, asal basket country yang sukses. Termasuk Deschamps. Deschamps itu kan basket country. Iya. Basket country itu kan Spanyol utara, Spanyol di bagian utara. Kalau Prancisnya selatan. Nah, Bayonne wilayahnya Deschamps itu nyambung lah. Basket country lah. Jadi kalau bicara Didier Deschamps, Vicente Lizarazu, anak sekarang tahu nggak ya? Nah, itu basket country. Tahu. Kenapa? Karena diyakini mereka punya mentalitas yang kuat, pejuang, tangguh, Spartan gitu, petarung gitu. Mentalitas yang kuat, gak gampang menyerah. Itu basket country. Kalau generasi modernnya Xabi Alonso. Di antaranya siapa lagi tuh? Ada kalau nggak salah Iker Casillas juga. Iker Casillas, rootnya juga basket. Nama Iker itu kan. Iker Muniain, Iker Casillas. Lalu Fernando Llorente, itu juga basket country. Xabi Alonso, Andoni Zubizarreta, Jose Maria Bakero, Tixi Begiristain, nah itu basket country. Selalu dalam timnas pasti ada anak-anak dari sana. Ada anak-anak dari sana. Ada pilar-pilar dari sana. Iya. Nah, catatan literasi sejarahnya itu pun sejak Madrid juara di era legend, di era banyak Galacticos, kaptennya itu basket. Anda bicara Jose Maria Zaraga. Anda bicara tentang Madrid, yang mana banyak pemainnya berlaga di timnas. Iya. Kemudian saya juga kemarin membaca tulisan, bahkan pengamat luar, tapi saya lupa namanya, bahwa tim yang menjuarai liga domestik punya kecenderungan bahwa akan ada di timnas. Ya nggak dominan, tetapi pasti 4-5 pemain ada dalam listingnya. Nah, jadi kalau yang di Euro ini, Spanyol betul, klubnya dikuasai oleh Madrid dan Barcelona. Tetapi di era yang sekarang 2024, justru yang banyak dari basket country. Dari Athletic Bilbao dan Real Sociedad. Itu banyak. Saya catat ada 9. Kalau masukin dengan pelatihnya, Luis de la Fuente, itu juga Bilbao. Basket country juga. Karir sepak bolanya dimulai di Bilbao, ngelatih di Bilbao juga. De la Fuente ini. Jadi aroma basketnya kuat. Gitu loh. Dan sejarah ini kan begini. Kalau basket itu berdiri 1898.
Kan waktu zaman Jenderal Franco, rezim Jenderal Franco di Spanyol, ini sejarah, dia dalam posisi ditekan. Jadi satu-satunya penyaluran itu, bahasa kan nggak boleh apa segala macam. Jadi penyaluran itu di sepak bola, di stadionnya kan, di Bilbao, San Meme kan, katedralnya orang Basque, orang Bilbao. Nah dia memang punya policy dan dia declare kalau Bilbao itu sampai sekarang bahwa dia nggak gunakan pemain asing. Dia sangat mengutamakan policy untuk mengangkat kualitas pemain Bilbao, pemain Basque. Kalau bahasa Spanyolnya, con cantera y afición no hace falta importación. Jadi selama kami pembinaan usia muda dan didukung oleh supporter, afición, cantera itu usia muda, afición itu supporter, no need impor. Jadi kita nggak perlu impor, mereka bilang. Dan itu prinsip itu bertahan hingga sekarang. Mereka nggak akan rubah prinsip itu. Mereka terus bertahan dengan filosofi itu. Dan Bilbao nggak pernah degradasi. Bilbao itu salah satu klub yang nggak pernah degradasi. Dia konstan dia ya. Konstan. Baru rival sewilayah Basque-nya kan Real Sociedad. 1904 muncul. Dia nggak pernah klaim only Basque policy. Nggak pernah kalau Sociedad. Tapi dia juga fokus pada pembinaan kantera. Pembinaan usia muda. Con cantera y afición. No hace falta importación katanya. Baik, Bung Toel, luar biasa pengetahuan Anda tentang timnas Spanyol. Karena memang saya tahu Anda mendukung timnas Spanyol. Tapi kita sekarang bergeser ke masih ada Jerman dan Prancis, Tom. Iya. Kalau bicara karakter filosofi sepak bola. Kita ke Prancis dulu, Tom. Bagaimana Anda melihat dari Euro kemarin? Kalau dari sisi pemain glamor lah ya. Mewah lah Prancis. Deschamps juga penuh reputasi. Dia hampir mewujudkan menjadi orang pertama yang bisa jadi juara dunia, juara Piala Eropa sebagai pemain dan pelatih. Tapi kan kemarin gagal di semifinal oleh Spanyol kan. Deschamps sebetulnya hampir mencapai sesuatu yang mustahil bisa direngkuh oleh banyak orang deh. Deschamps ya. Cuma saya lihat Prancis ini seolah kehilangan energi ya. Tapi antusiasnya itu kurang. Yang gitu. menarik Prancis ini sering dijadikan benchmark sama supporter kita, Tom. Kenapa? Talking about naturalisasinya. Itu imigran yang besar di Prancis. Nah, makanya ada confuse sebenarnya. Iya, kan sejarahnya negara-negara Afrika itu disebut negara dominion kan. Negara dominionnya Prancis. Karena dulu dijajah lah oleh Prancis. Maka banyak imigran Prancis ke Afrika di Prancis gitu. Besar di sana. Bahkan kemarin kan ada kasus pemain Argentina menyanyikan sebuah lagu yang agak rasis kan. Iya. Enzo Fernandez ya. Iya, memang kalau yang nggak ori itu memang pasti ada isu, pasti rame lah. Tapi ya sudahlah, karena memang tren dan eranya memang harus membaur gitu. Sama lini tengah lah, Prancis saya lihat kehilangan imajinasi, kreativitas, kehilangan. Rabiot, Tchouaméni, N'Golo Kante, bukan nggak hebat mereka, tapi kan nggak ada nyawa itu, kehilangan roh itu lah. Nggak ada Zidane, dulu Platini mereka punya, Zires, Tigana. Kemudian ada era Zidane, Pires gitu kan. Sekarang kan semuanya pekerja aja itu. Rabiot, Kante, Tchouaméni. Kuat sih Tchouaméni. Kante pun mobilitas tinggi. Tapi rohnya siapa? Yang kasih sentuhan indahnya siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Saat ini. Nggak ada yang kayak Zidane gitu. Griezmann hilang di Euro 2024 ini. Bukan hilang. Nggak cemerlang lah. Iya. Mbappe nggak bisa. Mbappe antusias, tapi nggak sehebat waktu Qatar ya. Menurut saya sih nggak sehebat waktu Qatar. Belum Qatar. ketemu dia. Belum sampai lagi di peaknya itu. Kalau waktu Qatar kan ngeri, apalagi waktu final Mbappe. Tapi masih punya kans dia, karena kan secara usia juga. Iya. 25 mungkin, kan. Iya. Masih mungkin dia membuktikan menjadi ikonik. Masih, makanya generasi barunya dia yang pimpin nih. Pengikutnya bukan pengikutnya, yang barisan mudanya berikutnya kan ada Haaland, ada Jude Bellingham, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lamine Yamal. Memang perlu ya di sebuah tim negara, timnas ada sosok yang seperti itu ya. Kayak Messi itu kan, semua sayang Messi, semua mendewakan Messi. Artinya kalau perlu dia mau masuk ke lapangan, kasih karpet merah, duluan dia keluar. Kan ada story seperti itu. Seorang Messi katanya.
Ya. Saking dia memang begitu diandalkan, tidak ada Messi, Argentina akan hilang rohnya. Kalau dari Mungkin sisi seperti juga kenikmatan kan kita di mendapatkan Portugal. sesuatu yang lain kan. Ada seperti sapuan pelukis maestro yang bikin kita takjub gitu kan. Atau musik itu ada sentuhan yang bikin kita luar biasa. Ya. Maksud saya pemain-pemain dengan spesies karakter yang bisa mengubah situasi kan. Pemain-pemain itu kan punya kemampuan mengubah situasi dalam sepersekian detik. Tiba-tiba berubah, split second dia berubah gitu. Bisa mewarnai permainan. Kan nggak Karena gampang. satu sosok itu ya. Iya. Makanya Itu biasa disebut terjadi. sebagai player number 10 kan gitu. Sakral itu. Sakral itu. Oke. Ada lagi tentang Prancis? Ya itu dua aja kali. Oke, sekarang Saya kita lihatnya ke di situ. Jerman. Nah, kalau Jerman tim gua Tom. Coba, bagaimana Jerman kemarin? Jerman juga transisi karena dari Hansi Flick ke Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann salah satu pelatih muda yang sangat oke lah. Reputasinya oke, dianggap hebat. Tapi belum buktikan dengan lebih jauh lagi di tim nasional. Usianya lebih muda dari Messi. Oke. Usianya lebih muda dari Messi. Salah satu lulusan terbaik dari Akademi Kepelatihan Jerman. Dia teratas. Menurut saya sih perubahannya udah kelihatan. Cuma kemarin Toni Kroos oke. Menurut saya sih udah benar. Cuma ya ketemunya Spanyol gimana ya? Kalau bicara soal yang dimunculkan baru yang dia munculkan. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. Keren ini. Dia nggak punya striker klasik nomor 9 seperti Lewandowski atau Müller, tapi dia pakai kayak Havertz dulu. Tapi dia punya full crook sebetulnya. Jadi dia punya pilihan karakter berbeda di depan. Nggak masalah sebetulnya. Gundogan juga sangat senior, sangat kuat. Hebat sebetulnya Jerman kemarin. Di kanan Kimmich, di kirinya dia udah dapat yang baru kan. Mittelstadt. Dia udah ketemu pemain-pemain baru. Robert Andrich ya sebetulnya sih kadang underrated nih pemain. Cuma di Bayer Leverkusen keren masuk. Saya jadi pengen bilang nanti di Piala Dunia kita akan lihat lagi mereka ada di semifinal di Jerman Spanyol. Mungkin. Sangat mungkin. Ya, kita bertaruh lah sekarang. Maka Jerman sih kan nggak ada isu Julian Nagelsmann dipecat atau apapun. Ya. Karena sebetulnya dia sudah memberikan sebuah harapan. Jadi kalau melihat pertandingan mereka kemarin, Final harusnya kan final, orang bilang final kepagian. Itu memang saya melihat pertandingan yang terbaik lah di Piala Eropa. Selain final ya. Final Betul. bahkan ya kalah bagus. Jerman Ya, itu Prancis sepak bola enaknya. Spanyol Jerman, Spanyol Prancis bagus. Iya. Lagi-lagi memang harus berhadapan Spanyol ya. Iya. Tapi memang Spanyol ini luar biasa. Jerman juga orang bilang ada kurang beruntung atau bagaimana. Tapi kalau saya melihat bukan kurang beruntung. Ya memang Spanyol yang jauh lebih siap untuk menjadi pemenang dan lantas juara. Situasi tipis kan? Tipis banget itu. Tipis Menit banget. terakhir juga kan Iya. mereka harus kecewa sebagai Panjangan tuan rumah. waktu kan? Iya. Mikel Merino, Saya Sociedad, bertaruh akan adu penalti. Basque. Saya yakin itu akan adu penalti dan kalau adu penalti saya pikir Jerman yang akan menang. Pupus di 2 menit. Kalau teorinya Neuer Terakhir. memang persentase menggagalkan penaltinya tinggi, Nah, 22%. kan? Tapi Unai Simon pun bagus lah. Tapi 2 menit terakhir itu yang kurang ajar. Dani Olmo kasih cross Mikel Merino, Sociedad, Basque Country Mikel Merino. Ay. Cantera, usia muda, filosofinya. Oke, Bung Toel, itu ada beberapa negara besar sepak bola yang kita sebut di Piala Eropa kemarin yang kita kulik, bagaimana catatan mereka. Ya kita akui memang Spanyol lah yang paling pantas menjadi juara. Ada catatan juga tentang Belanda, Jerman tadi. Dan sekarang kita seret itu semua. Sebelum ditutup yang Euro, Mm-mm. ada 3 negara yang menurut saya sih sebagai kuda hitam Oke. sangat bagus. Yang pantas Siapa kita aja? lihat. Swiss, Austria, Turki. Swiss ya selevel lah mereka kan. Swiss organisasinya bagus. Austria pressingnya bagus. Ralf Rangnick yang pegang. Gegen pressing gitu. Suhunya, gurunya gegen pressing. Ralf Rangnick. Turki juga berkembang. Nah, yang menarik sebetulnya ketiga negara ini sangat mengambil manfaat dari sepak bola Jerman.
Ada banyak pemain-pemainnya yang mentas di Bundesliga. Austria, Hungaria, satu lagi ya kalau Apalagi Turki. Swiss dan Turki itu sangat mendapatkan manfaat dari sepak bola Jerman. Banyak yang mentas di Bundesliga. Ya. Itu catatan terakhir saya tentang Euro. Pengaruh Jermannya kuat ya. Ya, Jerman memberikan kontribusi bagi negara-negara tetangganya. Swiss, Austria. Sayang kita nggak dijajah Jerman. Bukan sayang juga sih. Ya bagus lah. Tapi kalau untuk belajar sepak bolanya, ya memang antara Jerman dan Belanda ini kan sengit dalam sejarahnya. Jerman Belanda sengit. Ya sengit lah secara sejarah. Tapi ada anekdot. Anak Jerman kan sampai sekarang masih lebih tinggi dagunya daripada anak Belanda. Katanya ada anekdot. Bagaimana? Saya pernah baca. Bagaimana? Jadi orang tua anak-anak Belanda itu selalu lebih lebar telinganya. Karena sejak kecil suka dimarahin sama orang tuanya. Suka dijewer kuping. Gara-gara? Tuh kamu lihat tetanggamu Jerman maju sepak bolanya begini, jadi suka dimarahin, dijewer. Jadi ada anekdot anak-anak Belanda kupingnya lebih lebar. Ya karena yang paling menyakitkan ketika di final Piala Dunia ya. 74. Nah, bagaimana Belanda orang yakini akan juara tapi harus kalah. Dan berat buat Belanda untuk menyusul Jerman dengan kebintangannya sebagai 4 juara dunia. Iya. Tapi kita nggak tahu di kemudian hari. Nah, Bung Toel, kita tarik hikmah apa yang bisa dipetik dari Euro kemarin dengan tim-tim besarnya untuk sepak bola kita. Ya itu tadi, apa yang diperlihatkan Spanyol memberikan peringatan atau memberikan catatan buat kita adalah kita harus punya identitas sepak bola. Spanyol itu negeri yang percaya pada filosofi sepak bolanya. Mau siapa yang memainkannya, mau generasi yang berbeda, mau karatnya berbeda, mau kalibernya berbeda, cara mainnya tetap sama. Gitu loh. Termasuk siapapun pelatihnya? Iya kan. Luis Enrique, dari Del Bosque, Enrique, lalu kemarin Luis de la Fuente, itu memainkan sepak bola yang sama. Possession kuat, positif, attacking gitu loh. Tradisi ya. Tradisi kuat, pegang bolanya kan. Ball possessionnya. Tuhan kemarin kirim sebuah cuplikan Fabian Ruiz bisa itu luar biasa. Itu kan penguasaan bola. Possession bola, kekilan bola. Lalu cepat lagi ambil bola. Tapi poinnya adalah bahwa Spanyol punya identitas sepak bola. Spanyol percaya pada prinsip dan filosofi sepak bolanya. Jadi itu yang saya mau ingatkan. Sebuah negara yang maju adalah negara yang meyakini dan punya prinsip sepak bolanya. Dan itu dibangun bertahun-tahun. Nah masalahnya prinsip sepak bola kita, bangunan sepak bola kita, filosofinya itu bagaimana sejauh ini. Sebelum katakanlah era STY. Kan kesadaran itu sudah dibangun atau mulai dibangun. Waktu sebelum era STY. Luis Milla, tepatnya pada era Luis Milla, direktur tekniknya Danur Windo membangunlah apa yang disebut sebagai, menyusunlah apa yang disebut sebagai filosofi sepak bola Indonesia, namanya Villanesia. Itu memang juga banyak dibantu oleh Luis Milla. Tanggung jawabnya adalah Danur Windo sebagai direktur teknik. Tapi yang saya dengar waktu juga Luis Milla banyak berkontribusi. Membantu lah, turun tangan lah gitu loh. Jadi dirangkum tuh ya? Ya, jadi sebuah metodologi filosofi buat negeri inilah sepak bolanya seperti apa gitu. Itu kan rangkuman dari banyak hal. Poin-poinnya yang Anda garis bawahi apa aja? Ingat nggak? Yang dari mana? Villanesia? Ingat detail banget sih enggak, tetapi salah satunya adalah pressing, penguasaan bola juga. Oh itu yang di note ya? Yang saya lihat gitu loh. Berarti kalau penguasaan bola skill pemain dong? Betul. Konteksnya bahwa kita punya kemampuan yang kuat di situ. Iya. Dan saya lihat kan banyak winger-winger yang kuat. Itu kan karakter-karakter pemain kita tuh. Ya kalau kita mau, memang nggak gampang. Menyusun itu nggak gampang. Orang Swiss yang itu tinjauan sejarah itu kan? Iya, panjang lah. Panjang. Assessment-nya panjang. Tapi harus menemukan itu. Karena dalam ilmu sepak bola, misalnya technicalnya, departemennya FIFA dan sebagainya, nggak pernah memberikan saran kepada negara-negara yang ingin maju seperti Indonesia gitu di kawasan Asia. Ya tirulah Brazil, tirulah Argentina,
tirulah Jerman, tirulah Spanyol, nggak akan pernah ngomong gitu. Oke. FIFA Technical Director nggak akan ngomong gitu. Hmm. Dia akan bicara bahwa temukan identitas sepak bola negerimu. Masing-masing. Pelajari itu semua. Hmm. Dan kalau itu harus dirangkum, digali, dieksplor, maka yang harus kuat apa? Orang-orang teknik kita. Spanyol tuh pro license pelatihnya banyak Tuan. Ya. Jepang itu banyak Tuan. Ya. Salah satu indikator negara yang sepak bolanya maju, pelatih-pelatih dengan license tertinggi itu mereka banyak. Punya jumlah yang banyak gitu. Kalau kita kan masih terbatas. Pro license kita paling baru 50-an. Pro license 50-an. Tapi kan nggak mesti timnas itu harus dilatih oleh pelatih aslinya kan. Asli yang memang gimana? warga negara itu kan nggak mesti kan. Negara maju pasti pelatih negeri itu. Jerman, Spanyol. Oke, terus Jarang kan? kecenderungannya begitu. Brasil masih percaya dengan Brasilnya. Meski sekarang Brasil sedang apa ya? Dipengaruhi bahwa Anda butuh sentuhan pelatih Eropa. Kan Ancelotti sempat diisukan untuk pegang Brasil. Ya disebut-sebut. Iya. Negara-negara maju itu biasanya sangat mengutamakan pelatihnya. Rata-rata begitu ya. Jerman terutama, Spanyol. Tapi sayangnya negara kita belum negara maju sepak bola. Masih mengarah ke sana. Ya, makanya saya dari Euro ini hanya mengingatkan. Belajar dari Spanyol nggak cuma ikut-ikut teriak ya kagum sama Lamine Yamal oke, Nico Williams oke, Rodri oke, itu sih normal. Tetapi yang saya mau petik adalah kita diingatkan gitu. Yeah. Kalau mau maju itu adalah kita harus punya identitas, harus punya filosofi. Yang seperti dilakukan oleh Bilbao, punya filosofi. Con cantera. Jadi nggak import dia bilang, con cantera. Jadi ini sebuah peringatan. Oke Tom, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum Anda closing statement. Saya suka membaca Kompas. Ada seorang kolumnis di Kompas menulis, saya lupa namanya. Dia bilang, ciri utama pembinaan atlet yang benar adalah sistem meritokrasi. Seseorang mendapatkan kesempatan karena memang pantas mendapatkannya. Anda setuju? Setuju. Meritokrasi dalam olahraga kan sporting merit. Dalam sepak bola. Oke. Promosi, degradasi, gitu loh. Lalu kalau pembinaan berjalan dengan baik, maka akan kelihatan kan. Ya. Sekarang meski Barcelona dan Real Madrid ada di atas, tetapi komposisi yang Spanyol yang sekarang kalau kita belajar dari Euro, dari Spanyol kemarin, 9 basket country, 4 Bilbao, 5 Real Sociedad. Dan dalam meritokrasi itu tidak ada istilah datang tiba-tiba ujuk-ujuk instan. Yes. Dia memang harus dibangun dari bawah. Ya, contoh adalah ketika kita mengetahui background dari Lamine Yamal. Ya. Main Inggris muda itu juga yang usianya hampir sama. Terus beberapa negara lain juga. Contohnya memang ada gitu loh. Nah, tapi kita memang belum bisa sedang membangun untuk ke arah situ. Benar begitu kan? Betul, butuh kedewasaan. Bahkan menempatkan Lamine Yamal sebagai pemain inti kan itu bukan hal yang gampang. Ya. Berarti pelatih mengambil kesimpulan, mengambil proses itu dengan sangat luar biasa. Ya. Dia harusnya kan masih main di Piala Dunia U17 dong, kalau pakai ukuran usia kan. Ya. U17 kemarin di karena kita. dia pada saat final baru ulang tahun 17 kan? Iya, sehari sebelum final ulang tahun 17. Berarti kan waktu Piala Dunia U17 harusnya kan main di kita, tapi kan enggak. Spanyol tidak lakukan itu karena pemain ini sudah melampaui usianya, kemampuannya. Bahkan di senior pun dia pilihan pertama. Jadi itu sebuah sebuah penilaian sepak bola yang luar biasa menurut saya sih dari pelatih, dari orang-orang teknikal Spanyol, baik di Barcelona maupun di tim nasional. Ya, dan bagaimanapun sekelas Jepang dan Korea adalah negara yang dianggap sukses melakukan meritokrasi dalam sepak bolanya, Tom. Mudah-mudahan kita ke arah sana. Ya. Pak Percaya pada filosofi, pada proses. Bilbao Basket Country memberikan sebuah warna, memberikan sebuah roh, darah pada timnas Spanyol. Dan jangan mereka petarung-petarung. Dan itu sudah terbukti sejak bertahun-tahun lalu. Sejak eranya Galacticosnya Real Madrid, Alfredo Di Stefano.
kaptennya orang basket, Iker Casillas, Xabi Alonso, Didier Deschamps, Andoni Zubizarreta, Tixi Begiristain. Tapi fondasi dari sepak bola kita ini sesungguhnya untuk mendunia itu sudah siap belum? Belum. Belum. Bung Toel menyatakan belum siap. Ya. Fondasi. Ya, fondasi. Ya, belum. Belum atau sangat belum? Sangat belum. Sangat belum. Ya. Untuk global ya. Ya. Kalau untuk Asia aja. Untuk Asia. Ya. Ya, Untuk belum. global tuh Piala Dunia, Tom. Ya. Kalau kan ada Piala Dunia, ada Asia. Ya. Belum Asia. Belum. Untuk AFF Harusnya sudah. harusnya sudah. Ya. Karena tinggal Thailand aja yang kita gebuk. Iya. Tapi belum kebukti nih. Belum ketemu kan? Belum kebukti. Saya tunggu-tunggu tuh kapan tuh kesempatan itu. Yang senior ya. Iya. Hah? Iya Jangan, dong. jangan sampai kita keok juga sama dia. Dengan segala yang ada sekarang. Iya. Sakit hati saya kalau sampai keok sama Thailand. Sama Vietnam lah, karena dulu dia memang pernah kita lampaui. Kalau sekarang kita lampaui lagi ya wajar. Tapi kalau Thailand, ya kan? Seumur umur ya. Seumur-umur saya melek bola. Susah banget sih ngalahin negara ini satu nih. Ya sama seumur umur. Gitu ya. Iya. Kita Penasaran seumuran ya. kan? Lahiran tahun 70-an. Baik, Bung Toel. Ya. Closing statement. Ya memang nggak mudah. Kita tahu bahwa sepak bola itu proses. Ya. Cuman Spanyol itu sudah menunjukkan itu. Kalau mau sustain, mau jangka panjang, ya negara-negara yang stabil, yang mapan, yang sudah maju melakukan itu. Dan kalau kita tarik sejarahnya, itu tadi mereka percaya pada pembinaan usia muda, con cantera, ya afición, katanya gitu kan. Kami percaya pada pembinaan usia muda. Maka dia hanya basket only policy. Itu Bilbao. Tapi dari situ diingatkan. Ya kita bisa beli apapun, kita bisa proses naturalisasi siapapun gitu loh. Tapi seberapa sustain kebijakan strategi itu. Ya. Kalau fondasinya nggak dibangun. Kalau fondasinya dibangun, industrinya juga muncul. Ya, dengan sendirinya. Iya, generasi Messi, Ronaldo habis, Modric habis, muncul Mbappe, muncul Haaland. Industrinya pun kan tetap berjalan. Yes. Mbappe, Jude Bellingham, Jamal Musiala baru muncul, udah muncul Iya. Lamine Yamal lagi, sama Nico Williams. Saling menyundul ya. Iya. Jadi secara industri pun akan terus hidup. Karena bintang akan lahir terus. Generasi ke generasi akan lahir terus. Jadi setelah era Messi dan Ronaldo ini siapa yang akan ini selain Lamine Yamal mungkin? Yang terdepan Ya, kan akan- Mbappe kan di bawahnya kan. Ada Mbappe. Mbappe, juga. Haaland lah. Phil Haaland. Foden. Bukayo Saka nggak boleh kita lupakan. Jude Bellingham. Yang dari Latin juga harus kita sebut. Dong. Ada Guler ya, dari Latin ada iya. kan. Biasanya ada dua tuh yang. Endrick kan. Hmm. Lalu ada William yang baru dibeli Chelsea. Nah mereka lah bersaing tuh ya, jadi Iya. icon ya. Iya. Untuk Dan usia masih sangat muda loh. Hah? 17, 18. Ya untuk katakanlah 15 tahun ke depan. Ya. Messi akan sebentar lagi udah inilah. 2026 juga ada. Ini. Messi kan udah 37 kan. Ronaldo juga. Kita menunggu ini. Apakah Lamine Yamal? Nico Williams, Gavi juga masih ada di Spanyol. Pedri juga masih 20-an awal. Ada Kobe. Ya. Jadi kalau itu tadi meritokrasi pembinaannya benar, nggak usah khawatir. Mereka akan berjalan pada tracknya. Itu filosofi bolanya. Nah kita kan cuma disuruh bersaing aja. Bersaing gitu. Template-nya disiapin nggak gitu loh. Baiklah Bung Toel, Sportifiers. Apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini bukan untuk membanding-bandingkan, Tom. Iya. Tapi kita ingin belajar pada Yes. negara yang memang sudah terbukti maju berhasil sepak bolanya dari pembinaan yang kuat. Sampai di sini Sportifiers, perjumpaan kita di podcast di Toel. Sampai jumpa pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.